Nah, jadi kalau seandainya keuntungannya itu, kalau memang harganya sampai melonjak sampai 40-an, sampai 100 ribuan, itu memang ya kami sebagai petani cabai ya ketawa manis lah, begitulah. Kalau seandainya harganya mencapai 40 sampai 100 ribuan. Nah, tapi kalau seandainya harganya melonjak turun seperti 18.000, 17.000, bahkan sampai 12.000, nah itu baru kita kukur-kukur kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Aidi, alias dipanggil di sini Pak Icong. Saya tinggal di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, dan tepatnya di Desa Langsat Permai. Dan saya di sini sebagai petani cabai. Saya petani cabai baru-baru ini aja. Cuman di sini di Langsat Permai khususnya semuanya mayoritas petani cabai dan petani padi. Dan saya menanam cabai seluas 1,5 hektar dengan varietas laba, varietas hibrida, dan masa panen sekitar 3 bulan dari penanaman. Nah, dari penyemaiannya kita melakukannya dengan cara kita icirkan bibit benih cabainya itu di polybag, ya kan, polybag kecil. Dan setelah berusia kisaran 1 bulanan, baru kita mulai penanaman di lapangan terbuka. Nah, mungkin itu. Dan untuk kendala dalam penanaman cabai, khususnya untuk cabai hibrida, baik itu varietas laba maupun aldo, itu kemungkinan itu sama untuk perlakuannya. Untuk musim penghujan ini, kita yang sering kita tanggulangi adalah racun pungi. Pungi itu merupakan racun jamur. Biasanya kalau musim penghujan itu jamur seperti embun upas ataupun busuk batang itu sering terjadi pada saat musim penghujan. Makanya sering kami tanggulangi dengan racun pungi. Yang racun punginya sih macam-macam. Ada yang dari produk, bermacam-macam produk. Bukan hanya satu produk aja yang kami coba. Dari hasil panennya, ya alhamdulillah kalau untuk kapasitas 1,5 hektar itu mencapai 5 sampai 6 ton. Itu pun tergantung harga. Kalau untuk saat ini harga kisaran 25 sampai 30. Dan hasil cabai ini pun kita setorkan ke pengepul. Bukan kita itu ecer sendiri gitu, tidak. Kita harus setor ke pengepul. Jadi dari pengepulnya itu harga kisaran seperti itu. Harga 30 sampai 25-an lah. Kisaran seperti itu. Dan untuk perlakuannya, kita itu untuk modal. Nah, untuk modal kita ya mayoritas untuk petani cabai ini modalnya kita pinjam di bank. Nah, kita pinjam di bank itu kita menggunakan KUR untuk per 7 bulan atau sampai 9 bulan itu panen kan sudah selesai dan kita wajib membayarnya ke KUR itu. Untuk modal 1,5 hektar sekitar 30-an sampai 50-an juta. Itu kita pinjam ke KUR. Itu modal seperti itu. Untuk 1,5 hektarnya itu sekitar kisaran 8 ribuan batang untuk penanamannya. 80 ribu batang. Dan saat ini untuk untuk yang ditangani betul-betul untuk musim penghujan ini, sekarang yang petani yang rasakan adalah masalah gendalanya itu di masalah
Fusarium. Fusarium itu sudah petani mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk racun punginya. Itu memang selalu datang aja itu Fusarium. Nah, itu yang untuk kendala saat ini kami sebagai petani cabai. Jadi kalau seandainya ataupun ada pun racun Fusarium yang memang betul-betul memang mujarab, kemungkinan besar akan kami beli. Cuman untuk saat ini semua yang kami coba racun bermacam-macam merek itu hasilnya itu sama aja. Yang namanya Fusarium itu tidak bisa diatasi. Entah itu pengaruh dari tanahnya ataupun dari bibitnya, kita pun kurang paham. Sering kita ada penyuluhan dari PPL ataupun dari produk tersebut, namun hasilnya ya sama aja. Tiap musimnya itu yang namanya Fusarium itu selalu ada. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk racunnya sih semuanya itu racun-racunnya itu racun ulat, racun pungi, dan lalat buah itu selalu itu kami gunakan. Terutamanya untuk pas musim panen begini, musim udah mulai berbunga. Ini yang kita kencangi adalah pungi dan lalat buah dan ulat. Kalau ulat pun kita pun berbagai macam merek untuk obat ulatnya ini. Kadang-kadang untuk ulat yang kecil, untuk merek yang ini bisa mati, tapi untuk ulat yang besarnya tidak bisa mati. Kadang-kadang penanggulangannya seperti itu. Makanya wajar aja kalau untuk di petani cabai ini modalnya itu terlalu banyak. Karena yang dikeluarkan dana pun banyak juga, untuk biaya operasional itu banyak. Makanya ya kami harap untuk pemerintah khususnya untuk pemerintah ini, tolonglah kami sebagai petani cabai, khususnya di Langsat Permai ataupun khususnya di Kecamatan Bungaraya ini, dan pada umumnya di seluruh Indonesia yang menanam cabai ataupun menanam hortikultura, diperhatikan dengan biaya operasionalnya, entah dari pupuknya ataupun dari racunnya, entah itu disubsidi atau gimana dari perusahaannya. Ini setiap musimnya petani cabai mengeluhnya ya masalah biaya operasionalnya tadi. Kalau masalah pupuk sekarang tuh tiap musimnya naik. Sedangkan harga penjualan cabai hanya standar seperti itu aja, bahkan bisa menurun. Jadi saya harap untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, tolonglah kami sebagai petani cabai diperhatikan. Jangan ibaratnya kami ditinggal diam gitu aja, tidak. Jangan. Itulah permintaan kami sebagai petani hortikultura untuk Langsat Permai dan khususnya seluruh Indonesia. Kita kalau untuk paritas laba, yang kita sukai itu adalah masalah bobot. Dia bobotnya itu bisa mencapai per batangnya itu sampai selesai itu bisa sampai 5 kilo 10 kilo. Itu per batangnya bisa sampai 10 kilo sampai 5 kiloan per batang. Jadi kami sukanya itu menanam cabai hibrida paritas laba tadi itu. Nah, itu dia dengan hama rada kuat dan hasil pun agak lumayan. Tuh, untuk penanamannya kita dari awal itu penanamannya itu dengan cara bergotong royong. Nah, bukan kita cara dengan upah gitu, tidak. Kita dengan cara bergotong royong, bergantian. Nah, makanya kami ada di sini yang memimpin ataupun sebagai ketua kelompok untuk petanam cabai itu yang ditangani oleh Pak Wahyudi itu, dan dia pun sebagai pemasok pupuk dan racun-racun untuk petani-petani cabai yang ada di sekitar ataupun di lingkungan kami sendiri. Itu kalau untuk kecilnya mulai awal kita penanaman itu dari faktor tanah sudah kita kasih